yakin pasti ibu waktu bulan Ramadan pada ngejar baca Quran dalam artian karena cinta sama Quran, bener nggak? Akhirnya pada kepengen hatam. Ada yang sebulan bisa hatam 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang belum hatam. Terus ada tuh orang ngatain, kesian deh lo kagak hatam-hatam. Nggak boleh juga bu ngatain. Nggak boleh ngatain tuh Bu Imam. Oh, kagak boleh Bu Imam. Bu Imam udah 3 kali hatam ya? Iya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal hatam, ini kita ambil perkataan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kata Ibnul Qayyim apa bu? Nih di halaman 7 ya, saya bacain aja. Fala syai'un anfa'u lil qalbi min qiraatil Qur'an bitadabbur. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati kalau membaca Quran tanpa tadabbur. Jadi Quran itu bisa nemplok di hati kalau kita bacanya nggak buru-buru. Tuh. Tadabbur tuh apa tuh tadabbur? Dihayati. Jadi ente bisa tulis di sini, tidak ada yang lebih bermanfaat buat hati adalah membaca Quran dengan cara ditadabbur. Apa sih arti tadabbur? Kalau dalam bukunya dibilang memahami maknanya dengan jelas. Udah tahu asbabun nuzulnya apa, itu Quran buat siapa turunnya. Itu tadi. Jadi bukan cuma baca seret lewat, enggak. Kalau kata Ibnu Qayyim, yang bisa membuat hati kita sembuh dan sehat adalah ayat-ayat yang kita baca sambil tadabburkan. Itu bu ya. Fa iza qara'ahu bitafakkur hatta iza marobi ayatin wa huwa muhtajin ilaiha fi sifain qalbihi. Bahkan kalau bisa kata Ibnu Qayyim, baca Quran itu harus ditafakurkan. Tafakur dipikirin gitu loh bu. Oh, maksudnya apa sih ayat ini? Oh, gitu ya. Allahu Somad. Oh, Allah tempat bergantung. Oh, berarti gitu bu. Sambil baca sambil mikir, bukan sambil lewat. Kalau bisa gitu baca sambil dipikirkan. Hatta iza marobi ayatin, sampai dia melewati satu ayat yang pas ibu baca kok hati ibu nyes. Kok dia ini kayaknya nyes nih. Yang kalau kita bahasa Yasin suka itu loh bu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nyes. Ulang. Salamun qaulam. Itu kata para ulama. Kalau di hati kamu dalam satu ayat yang nyesnya, muhtajin ilaiha, dan kamu berhajat dengan ayat itu, sifaun fi qalbihi, agar sembuh hatinya, penyakit hatinya, kariruha, ulang-ulangi terus ayat itu. Bisa jadi ibu imam senangnya sama surat Ar-Rahman karena di hatinya nyes, itu terus baca. Kata Ibnu Qayyim apa? Bila perlu mi'ata marrah walau latin, ulang-ulanglah walaupun cuma 100 kali. Gitu. Jadi kalau ada orang yang maaf ya ngajinya nggak hatam, jangan dihina, mungkin dia lagi tadabbur, ya nggak bu? Nggak cuma lewat, itu artinya sawal, peningkatan. Meningkatnya apa? Nggak cuma ngajinya dalam artian maaf ya, cuma hatam, tapi hati kita kering, nggak mau. Kita maunya ngaji tapi hati kita apa ya, kalau bahasanya tenang, tenteram, bener nggak? Saya bilang gitu sama teman saya kemarin, kenapa ya kita ngaji hati kita masih kering ya, saya bilang. Padahal kita ngaji 13 tahun, aku bilang. Oh mungkin metode kita yang salah. Cuman ngaji ngejar hatam, udah nggak ngerti. Harusnya kalau bisa metode ini kita ulang. Misalnya ibu tadarus nih. Kita udah sampai surat berapa kemarin tadarus ya? Surat 18 ayat berapa? 15. Yuk kita baca ulang-ulang yuk, berulang 3 ayat. 15, 16, 17. Ibu dari mulai ibu dengerin tajwidnya gitu bu ya. Mungkin ibu yang metode gitu mungkin udah ada di sini. Udah gitu, ulang lagi dari 15 sampai berapa? Itu terus diulang-ulang. Itu katanya kalau kata Ibnu Qayyim lebih bermakna ke hati. Ketimbangnya cepetan lanjut. Pengen buru hatam nih, pengen buru surat 19 nih. Nah, itu kalau kata Ibnu Qayyim lebih bagus yang diulang-ulang ketimbang yang cepetan untuk buru-buru tamat. Nah, berarti mulai besok nih kita udah sawal ini, yuk kita perbaiki nih mungkin metode cara ngaji kita, barangkali kalau ada yang teman-teman di sini nih bisa ada pengajian, kalau bisa seperti itu. Kalau bisa pada saat ayat itu diulang-ulang. Contoh gini bu, misalnya, halo anak-anakku, misalnya nih ibu-ibu punya anak kan nih, aduh susah banget deh gue nyuruh anakku sholat. Surat apa yang dinyatakan ya Allah jadikanlah keluargaku dan anakku mendirikan sholat? Surat apa ayo? Surat Ibrahim ayat 40. Untuk saat ini berarti ibu harus ngulang ayat itu setiap ngaji. Bila perlu semalaman itu 100 kali. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas. Itu mulu. Kenapa? Karena kita lagi punya problem, anak kita susah sholat. Jadi itu mulu yang kita baca gitu Bu Ani. 14 ayat 40. Jadi itu pantesan ya orang ya cepat hatinya kena. Kenapa? Karena persoalan yang di situ tuh yang dia mengena gitu loh. Nah ntar persoalannya itu udah beres, misalnya dalam artian udah gue amalin nih sehari 100 kali. Coba ayat yang lain. Apa misalnya? Ibu lagi merasa kepengen punya tempat tinggal yang diberkahi misalnya.
kayak gue tempat tinggal gue repek banget sih nih, yang ada malingnya lah, yang ada inilah, yang ada segala macem. Aduh ya Allah, aku minta tempat yang berkah. Ibu baca dulu tuh diulang-ulang surat 23 ayat berapa nih Bu? Surat 23 ayat 29 ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu terus baca itu kata Ibnu Qayyim. Insya Allah. Surat 23 berapa tuh tadi kita bisa lihat? Catet. 29 ayat berapa Bima? Saya kemarin punya teman gitu tuh Bu. 129 ya? Ayat 29. Oh, tempat kerja, tempat rumah, agar nyaman, tempat kita bekerja, tempat kita bergaul. Surat 23 ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ibu lagi buka usaha, lagi buka apa ya kan? Baca itu terus dikarir, karir itu artinya diulang-ulang agar mendapatkan muhtajun ilayah, apa yang dihajatkan gitu Bu. Berarti benar ya Bu Imam ya, kalau orang tua kita dulu ngajarin ngajinya pantesan suka diulang-ulang. Ini nih ya kalau kita baru belajar bahasa katanya, oh itu. Cuman kalau orang tua kita nggak pernah ngomong alasannya apa. Dulu ngaji diulang-ulang aja sono. Subhanallah ya. Benar. Surat 23 ayat 29. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 29. Jadi tergantung kebutuhan ibu. Nah, jadi begitulah hebatnya Quran Bu gitu loh. Semua ada jawabannya di situ. Kalau kita lagi ngaji halal bihalal, yang dibaca ayat halal bihalal ya enggak? Lagi ngaji pengantin, ya baca ayat pengantin. Masa lagi ngaji pengantin yang dibaca ayat mati? Ngomelin kita, gue syukuran pengantin bukan kematian. Kan? Disuruh belajar baca doa makan, masa Allah main juga bilang hubusi wa ba'is. Itu nyambung. Ya. Diartikan lagi yang tadi Robi. Surat 23 ayat 25 ya. Ayat 23 ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa antal munzilin. Artinya gini. Ya Allah ya Tuhanku. Rabbi ya Allah ya Tuhanku. Anzilni tempatkanlah aku. Anzilni tempatkanlah aku, udah. Munzalan pada tempat. Rabbi ya Tuhanku, anzilni tempatkanlah aku, munzalan pada tempat, udah. Mubarakan yang penuh keberkahan. Apa sih arti keberkahan? Bertambah kebaikan. Arti barokah adalah ziyadatul khair, bertambah baik. Udah belum? Tempat Allah pada tempat yang penuh dengan keberkahan, dalam kurung yang banyak kebaikannya, ya kan? Udah belum? Udah belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah belum? Wa anta dan engkaulah ya Allah. Wa anta dan engkaulah ya Allah. Engkaulah ya Allah. Khairul sebaik-baik. Khairul sebaik-baik. Munzilin pemberi tempat kediaman atau pemberi tempat tinggal. Bisa tempat tinggal, bisa tempat sekolah nih kalau buat guru-guru yang pada ngajar, biar pada saat ngajar di sekolah enak gitu. Buat yang kerja nih misalnya, Bu Ana di mana? Buat yang lagi apa tadi bikin misalnya suatu lembaga atau apa, tempatkan biar benar-benar berkah. Gitu, itu yang ulang-ulang. Kenapa kita lagi butuh itu gitu. Ini kalau kata Ibnu Qayyim, bukan kata saya mah kagak bisa apa nih, cuma bisa baca doang. Fakira'ata ayatin bitafakkur wa tafahum khairu min qiraati hotmatan. Tuh. Karena kata Ibnu Qayyim, membaca satu ayat dengan tafakur dan dipahami lebih baik daripada mengejar hatam. Ya. Qira'ata ayatan bitafakkur wa tafahum, ya kan? Membaca dengan cara ditafakurkan dan dipahami, khairun itu lebih baik min qiraati hotmatan daripada membaca untuk mengejar hatam. Bigoy ditadabur watafon tanpa mau ditadaburkan dipahamkan. Enggak, jangan gitu Bu. Saya juga ngerasain sih Bu waktu itu. Iya ya, pada saat aku ngaji hatam berkali-kali nggak ada apa-apanya di hati. Tapi pada saat dipahami, nyes, jadi ingat terus. Oh iya itu gitu Bu. Bener nggak Bu kira-kira? Betul ya. Betul aja deh daripada benjol katanya. Wa anfa'ul qalbi, orang yang baca Quran dengan dipahami, anfa'ul qalbi lebih bermanfaat buat hati. Kan kadang-kadang maaf nih Bu, kita dalam pengalaman bergaul ya, ibu nama tuh ibu misalnya, namanya kita manusia tuh selalu pengen lebih jelek doang kan ya. Saya misalnya,
ibu sebel tuh ngasih ibu apa haji berkali-kali, ngaji hafalnya berkali, tapi nyakitin hati orang, heran gue. Berarti nggak masuk ke sini. Berarti ngajinya tidak bermanfaat buat hatinya.